Orang-orang zaman dulu itu sering eh, menggunakan sebuah prinsip, sebuah pedoman. Tips pertama adalah lokasi, kedua lokasi, ketiga juga lokasi. Mengapa bisa demikian? Hari ini kita bahas ya. Halo sobat Pelosok Info, kita berjumpa kembali dengan saya Handoko di sini. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik dan tetap sehat, tetap semangat ya. Dari zaman nenek kakek kita itu kita sering sekali mendengar sebuah anjuran dan mungkin saran dari kakek nenek kita untuk bagaimana berinvestasi properti. Investasi properti apa sih yang harus diperhatikan? Orang-orang zaman dulu itu sering menggunakan sebuah prinsip, sebuah pedoman. Tips pertama adalah lokasi, kedua lokasi, ketiga juga lokasi. Mengapa bisa demikian? Hari ini kita bahas ya. Jadi kalau boleh Pelosok Info mengambil 3 poin utama untuk berinvestasi properti. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Itu menurut Pelosok Info ada 3 hal utama. Yang pertama tentunya adalah masalah legalitas. Kemudian yang kedua lokasi, dan yang ketiga harga. Nah, dari ketiga faktor utama tersebut itu hari ini Pelosok Info ingin membahas mengapa sih kok bisa banyak orang memakai prinsip. Tipsnya adalah yang pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi lagi. Kenapa bisa demikian? Padahal harusnya ada 3 tips itu tadi, 3 hal utama yang harus diperhatikan. Nah, jadi begini, mengapa lokasi bisa menjadi poin utama? Jadi sebenarnya poin lokasi itu bisa kita bagi menjadi 5 poin. Jadi 5 sisi atau 5 kacamata. Apa sih lokasi itu? Yang pertama, lokasi dari sisi akses. Akses menuju ke lokasi tersebut seperti apa sih? Jalannya seperti apa? Kemudian lebar jalannya berapa? Dia jalannya ini corblok atau mungkin aspal atau masih tanah. Jalannya bisa papasan mobil atau mungkin hanya satu mobil, satu jalur gitu, atau pinggir jalan raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lokasi yang diartikan atau dilihat dari sisi lingkungannya, dimana kita melihat range mungkin hanya berjarak sekitar ratusan meter dari lokasi tersebut. Katakanlah ini lokasinya sampingnya ada apa, kanan kirinya itu apa, kanan kirinya sawah atau kanan kirinya rumah penduduk, atau dekatnya itu sungai, ada makam atau enggak, atau justru di atasnya ada jalur sutet. Nah, itu dari sisi lingkungan sekitarnya, range yang sangat dekat yang berada di sampingnya. Itu sudah 2 poin. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dari kacamata atau dari sisi wilayah. Jadi yang saya maksud di sini adalah range-nya lebih luas lagi. Jadi kalau tadi range-nya hanya ratusan meter, jadi mungkin hanya 200 atau mungkin justru di sampingnya persis. Ini wilayah ini range-nya bisa sekitar mungkin 5 km. Nah, dalam range 5 km itu ada apa saja?
katakanlah fasumnya. Jadi mungkin ada sekolahan deket enggak, kita mau ke perbankan, kita mau ke perkantoran mengurus surat-surat, mungkin kelurahan atau mungkin kecamatan, atau mungkin ada mengurus pajak apa segala macam. Nah itu ada apa saja, mungkin vaskes, kita kan tidak tahu ya, kita sewaktu-waktu bisa kesehatan kita bisa terganggu. Nah ini vaskes ini juga sangat penting. Ke rumah sakit, ke puskesmas, dokter, apotek. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dari sisi potensi. Maksudnya apa dari sisi potensi? Ini kita melihat lebih luas lagi, dan juga dari sisi ini perkembangan wilayah itu, perkembangan daerah tersebut kedepannya akan seperti apa. Apakah ada rencana-rencana tertentu dari pemerintah, apakah ada rencana-rencana tertentu dari pihak swasta untuk berinvestasi di lokasi tersebut, untuk mendirikan berbagai aktivitas bisnis di lokasi tersebut. Jadi misal seperti sekarang mungkin di daerah Kulon Progo itu pemerintah membuka bandara internasional di sana. Itu akan menarik banyak sekali kegiatan bisnis di area sana tentunya. Jadi kedepannya itu akan memiliki potensi untuk berkembang dan juga bisa maju. Kemudian ada juga di daerah misal seperti Gunung Kidul, itu juga saat ini sedang ada pembangunan kampus baru UNY yang akan mampu menampung sekitar 5.000 sampai 6.000 mahasiswa baru. Atau mungkin pemerintah memiliki rencana untuk memperlebar jalan, membuka, mungkin swasta mau membuka sebuah mall di lokasi tersebut dalam range lebih luas. Jadi katakanlah mungkin dalam range 5 sampai 10 km. Tuh. Jadi perkembangan wilayah itu kedepannya akan seperti apa? Itu arti dari lokasi yang keempat. Jadi perkembangan kedepannya kita berpikir, oh kedepannya ini daerahnya akan maju, daerah ini akan berkembang. Atau kalau tidak ada apa-apa, jangan-jangan nanti dalam waktu 5 tahun aja mungkin hanya seperti ini aja. Kalau maju aja mungkin hanya sedikit. Nah itu tentunya kan untuk investasi properti itu menjadi kurang maksimal, keuntungan yang kita peroleh nanti tidak maksimal. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lokasi dalam arti zona. Jadi properti yang kita lirik itu, yang kita lihat itu dia masuk zonanya apa? Apakah dia zona hijau, apakah dia zona kuning, coklat, atau zona merah. Nah, kita perlu cek. Tentunya yang bagus adalah untuk investasi properti tentunya zona kuning. Jadi misal saat ini tanahnya masih kosong, masih mungkin masih tanah kosong, ada kebun, wujudnya bahkan mungkin masih sawah misal seperti itu. Tapi kalau dia zona kuning, itu nanti bisa ada proses pengeringan, itu akan fleksibel. Kedepannya tanah tersebut bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Berbeda kalau misal itu properti yang kita lirik ini adalah zona hijau misalnya, berarti dia hanya bisa untuk persawahan dan perkebunan. Nah tentunya kan fleksibilitas kegunaan properti tersebut itu akan berpengaruh banyak bagi nilai properti tersebut. Kita memiliki tanah sama-sama luasannya katakanlah 500 meter. Yang satu dia zona hijau dan masih sawah,
Yang satu 500 meter dia zona kuning pekarangan. Itu nilainya bisa 2 kali lipat mungkin. Nah, seperti itu. Karena nanti bisa digunakan untuk apa saja, fleksibel. Nah, itulah 5 sisi arti dari lokasi. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang akhirnya memiliki prinsip tips untuk berinvestasi properti adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Jadi memang lokasi itu sangat penting, tapi sebenarnya itu bukan hanya yang maksud saya, jadi tidak hanya itu sebenarnya, ada yang lain, tapi memang lokasi itu sangat penting karena lokasi bisa diartikan dari banyak hal, kan seperti itu. Berbeda dengan misal legalitas. Legalitas ya hanya diartikan ya secara legal ini milik siapa, dan secara legal ini sah atau enggak, nanti kita hanya perlu cek surat-surat tersebut ini asli atau enggak, dan dia sudah sertifikatnya jenisnya apa, seperti itu. Tidak bisa kita terjemahkan lebih banyak lagi, tidak seperti lokasi. Jadi kalau lokasi itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Itulah yang menyebabkan banyak orang berprinsip lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, kali ini Pelosok Info juga akan memberikan informasi yang sangat bagus. Jadi sebuah properti, yaitu bentuknya adalah kafling tanah. Kafling tanah yang berada di daerah Temon, Kulon Progo. Lokasinya seperti apa? Mari kita simak. Berikut ini adalah video lokasi yang langsung dibikin oleh pihak RKS, yaitu Royal Kafling Sejati sebagai developernya. Lokasinya seperti apa, propertinya seperti apa, keunggulannya apa. Monggo, mari kita simak videonya. Bapak Ibu, hari ini saya senang sekali bisa ketemu lagi, dan saya akan sharing, akan berbagi tentang poin penting dalam memilih properti. 3 hal penting yang harus Anda ketahui dalam memilih properti. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, lokasi. Jadi, lokasi menentukan peranan penting dalam kita menentukan sebuah investasi properti. Ya, dan sekarang saya berada di daerah Temon, ya. Di ujung sana, Bapak Ibu, akan kami perlihatkan. Nah, seperti itu adalah Bandara Baru Yogyakarta, Yogyakarta International Airport. Ya, dan sekarang sudah beroperasi mulai tanggal 29 Maret 2020. Dan akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, ini adalah lokasi kami, Kafling, yang memberikan tempat istimewa. Tidak jauh dari tempat ini, sekitar 650 meter, itu ada calon rest area dan exit tol di Kulon Progo. Ya, lokasi jalan lingkungan ini lihat sendiri, iya 5 meter dari ujung sana sampai ujung barat. Ya, sudah kita siapkan 5 meter. Hanya sedikit ya kita memberikan kepada Bapak Ibu tempat yang istimewa ini, dan sudah laku 5 unit. Nah ya, harga masih sangat terjangkau, dan kita sekarang bisa milih sendiri ya. Dalam kondisi pandemi ini bukan berarti Bapak Ibu tidak memikirkan investasi. Justru pada saat kondisi sekarang, inilah kesempatan kita untuk mendapatkan tempat yang bagus. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita segera ambil keputusan dan segera cek lokasi di tempat kami. Salam investasi. Oke, sudah lihat videonya? Menarik bukan? Bagus sekali buat investasi. Ya, Royal Temon Asri namanya. Jadi
kafling tanah yang lokasinya hanya sekitar 3 sampai 3,5 km dari Bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Itu sebuah selling point yang sangat-sangat bagus. Dan bagusnya lagi, harganya itu masih sekitar 1,4 juta per meter. 1,4 juta sampai 1,5 juta per meter. Bulan kemarin saat pre-launching itu hanya sekitar 1,4 juta, tapi sekarang sudah launching 1,4 sampai 1,5, dan itu beberapa kafling sudah terjual. Jadi segera saja hubungi Ploso Info di 0821 334 000 53, bisa via WA, bisa telepon, monggo. Kami akan bantu Ploso Info sebagai partner dari RKS. Kita akan proses, bisa. Jadi promo yang ada saat ini adalah Anda bisa booking dulu. Booking cukup 1 juta dan refundable. Jadi Anda booking 1 juta, pilih kaflingnya yang mana, kemudian baru kita jadwalkan untuk lihat lokasinya. Lihat lokasinya seperti apa. Nanti kalau Anda kurang cocok, kami kembalikan 100%. Tapi kalau Anda cocok dan kami sangat yakin Anda cocok, kita tinggal lanjut ke proses selanjutnya. Enak kan? Jadi Anda bisa kunci unitnya dulu, baru jadwalkan survei. Jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Oke, selanjutnya langsung hubungi saja Ploso Info sebelum Anda kehabisan unitnya ya, karena beberapa sudah sold. Hubungi Ploso Info di 0821 334 000 53. Oke, video hari ini kita berbagi tipsnya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, dan semuanya itu gratis. Jadi sekali lagi, subscribe, like, comment, and share. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Ploso Info.